Shalom saudara, kita akan kembali bicara dari kitab Yunus. Dan kali ini saudara dari Yunus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-6. Yunus pasal yang pertama ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan saya bacakan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Nah, saudara, ini adalah khotbah yang kedua di dalam seri khotbah dari kitab Yunus. Saudara, ada banyak konsep yang salah yang entah bagaimana banyak dipegang oleh orang Kristen. Nah, saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya melihat paling tidak ada dua hal seperti itu yang disebutkan di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, ketika hidup kita lancar, apa yang kita rencanakan berhasil, tidak ada halangan yang terlalu berarti, dan kita akan berpikir bahwa itu berarti Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, Tuhan menolong kita. Atau mungkin saudara, kalimat yang sering kita dengar adalah, kalau Tuhan membuka jalan, itu berarti kehendak Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya betulkah begitu? Saudara, di dalam bagian ini, Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, dia menjauh dari hadapan Tuhan, dan sepertinya semuanya lancar pada awalnya. Saudara, bukankah begitu? Mari kita bayangkan saudara apa yang dilakukan oleh Yunus. Dia tahu bahwa dia akan pergi jauh, mungkin untuk waktu yang sangat panjang, atau mungkin bahkan tidak akan pernah kembali. Maka bisa dibayangkan saudara persiapan seperti apa yang harus dia lakukan. Dia harus membereskan soal rumahnya, soal tanahnya mungkin, soal hartanya dan segala macam. Dan mungkin saudara dia harus pamitan dengan keluarganya, dengan temannya, sesuatu yang sangat berat. Atau kalau dia tidak pamitan, dia menyembunyikan itu berarti beban mental juga yang sangat berat. Dan Yunus saudara juga harus mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk biaya perjalanan pergi jauh sekali dan kemudian memulai hidup di sana di tempat yang baru. Saudara, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukankah semuanya seperti berjalan tanpa halangan yang berarti? Paling tidak saudara, Yunus berhasil mengatur semuanya dengan baik dan dia berangkat. Maka kemudian saudara dia berangkat ke Yafo, itu kota pelabuhan. Lalu kemudian dia mendapat sebuah kapal di sana yang akan berangkat ke Tarsis. Kemudian dia membayar biaya perjalanannya dengan semua yang sudah dia siapkan itu. Lalu kemudian dia memulai perjalanannya, pergi jauh dari Tuhan. Nah, saudara, sampai di titik itu semuanya sepertinya lancar. Ya, kita bisa bertanya begini, saudara, mengapa Tuhan tidak menghalangi dia dengan misalnya keluarganya, temannya yang minta dia jangan pergi? Mengapa Tuhan tidak membuat usaha dia mengumpulkan uang gagal? Mengapa Tuhan tidak membuat dia tidak mendapatkan kapal misalnya? Atau mengapa Tuhan tidak membuat cuaca buruk pada waktu itu sehingga kapal tidak jadi berangkat? Mengapa semua berjalan mulus? Saudara, maka dari kacamata konsep yang salah, kita bisa berpikir bahwa Tuhan membuka jalan. Semua persiapan lancar, itu berarti Tuhan berkehendak. Padahal Yunus sedang lari dari Tuhan. Dan jelas bukan kehendak Tuhan. Saudara, kesalahan dari konsep ini adalah karena tidak melihat akhirnya. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita berjalan melawan Dia. Dan sepertinya jalan terbuka, lancar saat itu. Sampai nanti di satu titik dia mungkin akan tutup jalan itu. Saudara, kita mungkin butuh uang. Lalu kita mulai berpikir untuk korupsi misalnya. Kita rancang bagaimana palsukan tanda tangan misalnya. Bagaimana bisa mendekati orang ini dan orang itu. Dan ternyata semua lancar. Nah,
Nah, kita pikir, oh ini Tuhan izinkan. Walaupun tahu salah, tapi ini jalan keluar mungkin yang Tuhan berikan di dalam kesulitan keuangan saya. Kita berbuat dosa. Satu kali berhasil, tidak ada yang tahu. Kita teruskan, juga berhasil, tidak ada yang tahu. Maka kita pikir, oh ternyata bagi Tuhan ini tidak serius. Sampai di satu titik, Tuhan mungkin hentikan kita. Dan dia panggil kita kembali. Bagi Yunus, Tuhan menghentikan dia dengan badai besar di tengah laut. Badai itu sudah diberikan Allah untuk menghentikan Yunus dan menutup jalan untuk dia melarikan diri ke Tarsis. Saudara, maka jangan pernah melihat kalau apa yang kita lakukan hari ini lancar, tidak ada halangan, maka itu berarti Tuhan menolong atau Tuhan berkehendak. Tidak tentu. Karena Tuhan mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghentikan kita. Tetapi saudara, saya harus katakan, kalau itu terjadi, bukankah seharusnya kita bersyukur? Karena berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Dia hentikan kita di satu titik sebelum kita terlalu jauh menghancurkan diri kita. Dan dia mau panggil kita untuk kembali. Saudara, alangkah ngerinya justru kalau Tuhan membiarkan kita sampai kita betul-betul berantakan, apalagi sampai terlambat. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, seringkali kita berpikir, saudara, dosa yang kita lakukan adalah dosa pribadi. Artinya tidak ada hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin berpikir tidak akan ada dampaknya. Kalaupun ada, maka kita pikir hanya kepada kita pribadi dan tidak akan kena kepada orang lain. Tetapi kisah Yunus ini, saudara, mengajar kita prinsip yang sangat penting. Tidak ada dosa yang pribadi dan tidak berdampak kepada orang lain. Tidak ada. Saudara, perhatikan apa yang terjadi di sini. Di tengah laut terjadi badai yang besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi sangat ketakutan, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Mereka membuang segala muatan ke lautan untuk menyelamatkan diri. Nah, kalau kita pikirkan, saudara, badai itu dari siapa? Dari Allah. Untuk apa? Untuk menghentikan Yunus lari dan supaya dia kembali. Atau dengan kata lain, badai itu diberikan Tuhan karena Yunus berbuat dosa dengan lari dari Tuhan. Dan siapa yang menderita? Awak kapal. Mereka ketakutan, mereka juga mungkin harus menanggung rugi karena barang-barang yang dibuang. Belum lagi pemilik kapal atau pemilik barang-barang itu yang kehilangan banyak harta. Dan kalau sampai kapal itu tenggelam, berapa banyak keluarga, istri, anak mereka, kenalan mereka yang harus menderita. Dosa Yunus melarikan diri dari Tuhan sama sekali tidak pribadi. Karena dosanya berdampak kepada banyak orang. Saudara, kalau saudara ingat kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian, Yusuf sangat mengerti hal ini. Waktu istri Potifar menggoda dia, ayo tidur dengan aku, tidak ada yang akan tahu. Saudara ingat jawabannya. Yusuf berkata, tuanku tidak menyerahkan engkau kepadaku, karena engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, bagi Yunus ini bukan masalah dosa pribadi, tapi dosa kepada tuannya. Dan ini juga dosa kepada istri tuannya itu, istri Potifar itu. Dan ini juga dosa pasti kepada Tuhan. Dosa tidak pernah pribadi. Saudara, mari kita berhenti sejenak dan memikirkan apa dosa yang saudara lakukan. Betulkah tidak ada dampaknya kepada orang lain? Ini bukan hanya soal berzina, memfitnah, menipu, tetapi juga yang lebih pribadi, seperti pornografi. Betulkah itu pribadi? Atau saudara malas beribadah, betulkah itu pribadi? Tidak ada dampaknya kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, atau kepada orang-orang yang akan kau temui nanti di masa depan. Atau kalau saudara melakukan sesuatu kepada satu orang, sesuatu yang tidak baik, dan saudara pikir itu urusan saudara dengan orang itu, betulkah tidak ada dampaknya kepada orang-orang lain? Satu hal yang seringkali kita tidak sadari adalah hidup kita semua saling terhubung karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Saudara, Yunus lari dari Tuhan dan dampaknya kepada banyak orang karena bukan saja itu berarti menghancurkan hidupnya, tetapi juga orang Niniwe yang
dia tidak mau layani, dan itu juga berarti kepada para awak kapal yang kena badai, dan Yunus tidak peduli kepada mereka sama sekali. Saudara, dampaknya sangat banyak. Maka Tuhan kemudian memakai banyak ciptaan juga untuk bekerja sama. Ada badai dari Tuhan menimpa mereka semua, nanti ada ikan, ada tumbuhan, ada ulat, semua terlibat karena Yunus lari dari Tuhan. Saudara, maka sekali lagi, dosa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak pernah pribadi, karena semua ciptaan terhubung dengan Tuhan. Nah, saudara perhatikan sikap Yunus yang sangat aneh. Di tengah badai itu, Yunus tertidur nyenyak. Saudara, betul bahwa mungkin Yunus tidak sengaja tertidur karena lelah, tetapi saya kira tidurnya Yunus sengaja dituliskan di sini untuk menunjukkan betapa tidak pedulinya Yunus kepada hidupnya dan kepada hidup orang lain. Padahal hidup para awak kapal itu di dalam bahaya karena Yunus. Saudara, dan nahkoda kapal itu bingung bagaimana mungkin Yunus tidur di tengah badai sementara semua orang sedang berjuang menyelamatkan hidup dan berteriak kepada Allah masing-masing. Dan nahkoda itu melihat Yunus tidak melakukan apa-apa. Saudara, bagi mereka yang lebih penting bukan Yunus membantu membuang muatan ke dalam lautan, tetapi yang lebih penting adalah berteriak juga kepada Allahnya. Saudara, harapan dari nahkoda itu adalah barangkali Allahmu itu mengindahkan kita. Barangkali Allahmu itu berkuasa untuk menolong kita dan kita tidak jadi binasa. Saudara, maka kita melihat beberapa hal yang sangat ironis terjadi di sini. Yang pertama, Yunus nabi Allah dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi para awak kapal yang tidak mengenal Tuhan itu memikirkan kepentingan bersama supaya mereka semua tidak tenggelam. Bahkan kalau kita baca terus, mereka akan berjuang untuk menyelamatkan Yunus. Bagaimana mungkin, saudara? Yang kedua, saudara, Yunus nabi Allah tertidur di tengah badai. Tapi para awak kapal yang tidak mengenal Allah ini berteriak kepada Allah masing-masing. Yang ketiga, Yunus nabi Allah ini tidak mengajak orang yang tidak mengenal Allah untuk berseru kepada Allah, percaya kepada Allah. Tetapi nahkoda yang tidak mengenal Allah ini justru yang mengajak Yunus berseru kepada Allah. Saudara, ironis sekali. Dan yang keempat, saudara, Yunus lari dari Tuhan karena dia tidak mau melayani orang Niniwe yang tidak mengenal Tuhan. Dia hanya mau melayani umat Tuhan di Israel. Tetapi Allah menunjukkan kepada Yunus, dosa Yunus berdampak kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, yang terkena dampak daripada dosa Yunus, yang tidak mau dilayani oleh Yunus, justru berbuat lebih baik daripada Yunus. Nahkoda ini tidak punya iman, tidak punya Tuhan, tapi dia memikirkan kepentingan semua yang ada di kapal. Yunus punya iman kepada Tuhan yang berkuasa atas badai, tapi dia tidak berdoa. Yunus punya Allah yang mengasihi orang yang tidak beriman, tetapi Yunus tidak menunjukkan kasih itu. Yunus tidak ada gunanya sama sekali untuk orang di sekitarnya. Saudara, kita harus mengakui bahwa ada kalanya Tuhan memakai orang yang tidak percaya untuk mengajar kita. Dan kita harus bertobat. Persis, saudara, seperti Yesus memakai orang Samaria di dalam perumpamaannya. Orang yang dibenci oleh orang Yahudi, dianggap kayu bakar di neraka itu. Tapi justru menolong orang Yahudi yang sedang sekarat. Sementara para pemimpin agama justru mengabaikannya. Saudara, ketika kelakuan kita tidak lebih benar dari orang yang tidak percaya, kita harus bertobat. Yang terakhir, saudara, perhatikan apa yang Tuhan lakukan melalui badai itu. Yang pertama, Tuhan menghentikan pelarian Yunus. Tuhan hentikan dia di tengah jalan dan memanggil dia untuk kembali. Yang kedua, Tuhan memperlihatkan kepada Yunus betapa dia sudah jauh dari Tuhan. Dosanya membahayakan orang, tapi dia tidak peduli. Hatinya sudah menjadi kebal, baal karena dosa dan kebenciannya kepada orang yang tidak percaya. Maka lewat orang-orang yang dia benci itu, yang justru lebih baik dari dia, Tuhan memanggil Yunus. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Dia mungkin akan mengindahkanmu dan membuat kau tidak jadi binasa. Saudara, saya berpikir seakan-akan Tuhan sedang berbisik kepada Yunus.
Yunus, ini aku di dalam badai. Ini aku yang sedang memanggilmu. Datang kepadaku. Dengan cara apa lagi aku harus memanggilmu? Ini aku. Saudara, maka badai itu adalah alat anugerah Tuhan. Nah, saya tidak tahu saudara apa yang saudara alami hari ini. Tapi kalau saudara sedang di dalam badai, mari bertanya, mungkinkah badai yang saudara alami adalah alat anugerah Tuhan? Apa yang sedang Tuhan hentikan darimu? Apakah pelarianmu? Dengar dia panggil untuk engkau kembali. Saudara, mungkinkah badai yang kau alami adalah cara Tuhan menghentikanmu dari pelarianmu? Yang kedua, apa yang Tuhan perlihatkan kepadamu? Apakah dosamu? Apakah bebalmu? Engkau mungkin sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana Tuhan memanggilmu lewat semua itu? Dengar panggilan Tuhan untuk datang kepadanya. Ini aku di dalam badai. Datang kepadaku. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan. Tuhan, hidup kami di dalam genggaman-Mu. Ketika kami bandel, ketika kami lari, ketika kami berbuat dosa, kami percaya Tuhan tidak akan biarkan kami. Dan ketika Tuhan menghantam dengan badai untuk kami kembali, biarlah kami peka dan mendengar dan kami kembali kepadamu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.